Cerita Alkitab tentang 10 tulah di dalam Keluaran pasal 7 sampai 12. Alkitab mengatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir." Adapun Musa berumur 80 tahun dan Harun berumur 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Harun. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Harun melempar tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga ia tidak mau mendengar perkataan mereka. Kata Tuhan kepada Musa dan Harun, "Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar di sungai Nil. Nantikanlah dia di sana di tepi sungai Nil." Ketika Firaun berada di tepi sungai Nil, maka Harun mengulurkan tongkat Musa ke atas sungai orang Mesir, ke atas segala selokan kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semua menjadi darah. Maka matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air di sungai Nil. Itulah tulah pertama. Ketika mereka berada di tepi sungai Nil, kembali Harun dan Musa meminta bangsa Israel keluar, tetapi Firaun tidak mengizinkannya. Lalu Harun mengulurkan tongkatnya ke atas segala air yang ada di Mesir, maka bermunculanlah katak meliputi tanah Mesir. Lalu para ahli itu pun membuat yang demikian, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Itulah tulah kedua. Firaun tetap mengeraskan hatinya. Lalu Tuhan menyuruh Harun untuk memukul tongkatnya ke debu tanah, maka debu tanah itu menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat hal yang sama dengan ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Inilah tulah ketiga. Musa dan Harun kembali lagi menghadap Firaun untuk memohon izin agar umat Allah dibiarkan pergi untuk beribadah kepada Allah. Kembali lagi Firaun mengeraskan hatinya, sehingga Tuhan mendatangkan banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu, kecuali di tanah Goshen tempat orang Israel. Inilah tulah keempat. Kemudian berkatalah Musa kepada Firaun, "Jika engkau tidak mengizinkan umat Allah untuk pergi supaya mereka beribadah kepada Allah, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhannya ini, kena penyakit sampar yang dahsyat." Tetapi Tuhan membuat perbedaan terhadap ternak orang Israel, dan hal itu pun terjadi. Inilah tulah kelima.
Tuhan menyuruh Musa mengambil jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di hadapan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada kulit dan binatang. Para ahli tidak dapat berdiri di hadapan Musa karena mereka juga terkena bara sama seperti orang Mesir. Tetapi Tuhan tetap mengeraskan hati Firaun. Ini adalah tulah ke-6. Ketika Musa berdiri di hadapan Firaun, maka Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Hujan es itu membinasakan apa yang ada di padang dan di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah." Dan ia memohon agar Musa berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan hujan es tersebut. Dalam hal ini pun Firaun tetap mengeraskan hatinya. Inilah tulah ke-7. Ketika Musa dan Harun berhadapan dengan Firaun, ia mengizinkan mereka pergi, tetapi hanya laki-laki. Lalu ia mengusir mereka. Maka Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah pagi hari, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, dan belalang itu menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Inilah tulah ke-8. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang tidak mendapat meraba gelap itu." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada yang dapat bangun dari tempat selama 3 hari. Tetapi di tempat orang Israel ada terang. Tetapi Tuhan kembali mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Itulah tulah ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku akan mendatangkan 1 tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini." Lalu Allah menyuruh bangsa Israel mengoles darah di pintu sebagai tanda bahwa mereka adalah milik kepunyaan Allah, sehingga ketika Allah melihat darah itu ia akan lewat. Maka lewatlah Tuhan pada tengah malam. Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan terdengarlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Inilah tulah ke-10. Melalui cerita 10 tulah, kita belajar bahwa tulah-tulah ini bukanlah hanya sekedar penghukuman, tetapi juga menunjukkan keadilan dan kuasa Tuhan dalam membebaskan umat-Nya.